Kemudian ada diperbarui di tahun 2021 ya kalau nggak salah, PMK 163 tentang pedomannya. Jadi kalau Bapak sebagai inventor, apalagi seperti saya kasih contoh nih, ini ada ballpoint. Di sini ada ballpoint yang ujungnya ada bergerigi ya. Kemudian saya kasih contoh ada ballpoint fungsinya. Baik, jelas ya di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan Pak. Syukur-syukur sih nggak paham ya, biar penasaran Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut. Jadi apabila pencipta tersebut telah meninggal dunia, hak itu tetap melekat pada diri penciptanya. Berikut saya lampirkan contoh hak moral, yaitu siapa nama pencipta lagu Indonesia Raya. Di sini kita semua mengetahui bahwa pencipta lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Jadi walaupun W.R. Supratman itu telah meninggal dunia sejak lama, hak moralnya tetap melekat dan lagu Indonesia Raya tetap dikenal ciptaan W.R. Supratman. Di sisi lain, hak cipta ada hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari ciptaan tersebut. Manfaatnya dapat diambil melalui penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, misalnya sebuah film yang diadaptasi dari novel, kemudian pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Nah, untuk hak ekonomi ini sendiri dapat dialihkan melalui wasiat, hibah, waris, atau juga surat pencatatannya dapat dijaminkan dalam jaminan fidusia seperti itu. Selanjutnya, hak ekonomi atas suatu ciptaan adalah hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan. Maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan yang menimbulkan manfaat ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, baik Bapak Ibu, di sini pencipta atau pemegang hak cipta, bagaimana kedudukannya? Selanjutnya, pencipta dan pemegang hak cipta adalah subjek dalam hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bisa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya, jadi pemegang hak cipta itu bisa, pencipta itu bisa sekaligus sebagai pemegang hak cipta untuk mengelola hak ekonominya. Selanjutnya, nah ini kedudukan pencipta dan pemegang hak cipta agar lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu. Apabila pencipta, hak yang melekat adalah hak moral, sifatnya abadi dan tidak bisa dialihkan. Namun untuk pemegang hak cipta, hak yang dikelola adalah hak ekonomi. Pencipta dapat mengalihkan haknya kepada pemegang hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Selanjutnya, ruang lingkup prinsip dasar dan perlindungan hak cipta. Pengertian ciptaan terlebih dahulu. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, ide, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selanjutnya, prinsip dasar hak cipta ada 3. Pertama, otomatis, orisinal, dan universal. Kenapa otomatis? Perlindungan hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif secara otomatis muncul ketika ciptaan telah diwujudkan dan dipublikasikan. Apabila ciptaan tersebut masih berupa ide atau imajinasi, itu belum dilindungi hak ciptanya. Kemudian orisinal, artinya
ciptaan merupakan hasil karya sendiri secara kreatif, tidak mengambil dari orang lain, dan universal bahwa perlindungan ciptaan dari pencipta satu negara juga berlaku di negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Bern atau negara yang merupakan anggota Konvensi Bern. Berbeda dengan materi yang telah dijelaskan oleh Pak Dadan tadi, bahwa perlindungannya adalah teritorial, hak cipta perlindungannya secara universal. Selanjutnya, hal-hal yang tidak dilindungi hak cipta, yaitu hasil karya yang belum diwujudkan. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, dan temuan, alat, benda, atau produk-produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional itu tidak dilindungi ciptanya. Selanjutnya, juga tidak dilindungi hak cipta, diantaranya hasil rapat terbuka, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan juga tidak dilindungi hak ciptanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah jenis-jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta, diantaranya karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audiovisual, karya drama dan koreografi, karya fotografi, dan karya lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis ciptaan seperti yang tercantum pada slide selanjutnya ini ada turunannya. Seperti karya tulis, itu diantaranya ada buku, pamflet, majalah, dan lain-lain. Untuk komposisi musik bisa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Untuk karya audiovisual diantaranya film, karya siaran video atau kuliah, karya fotografi seperti fotografi dan potret. Selanjutnya, untuk karya seni diantaranya ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, serta karya seni batik atau seni motif lainnya. Selanjutnya, berikut juga contoh-contoh jenis ciptaan yang bisa dilindungi hak cipta seperti karya drama dan koreografi dan karya lainnya seperti kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer ataupun media lainnya. Permainan video, program komputer dan animasi juga bisa dilindungi hak cipta yang berbeda. Selanjutnya, baik, jangka waktu perlindungan hak cipta terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perlindungan seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ini berlaku untuk jenis-jenis ciptaan seperti buku, lukisan, tari, drama, lagu, musik, seni motif, dan karya-karya sejenisnya. Nah, untuk kategori perlindungan 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan, itu untuk karya fotografi, sinematografi, dan program komputer. Kemudian kategori ketiga, perlindungan 25 tahun sejak dipublikasikan, itu untuk karya seni terapan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sebuah ciptaan dapat dilakukan komersialisasi ciptaan dengan cara penerbitan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian ciptaan atau salinannya dengan cara penjualan, pengedaran, dan atau penyebaran ciptaan, dan pertunjukan ciptaan, yaitu menampilkan ciptaan di depan publik, contohnya seperti drama atau penampilan musik, tarian, dan pembacaan. Pencatatan hak cipta dan tata caranya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan hak cipta. Mengapa hak cipta itu pencatatan bukan pendaftaran? Karena hak cipta itu sudah dilindungi secara otomatis ketika karya cipta itu telah diwujudkan. Maka pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang tercatat.
DJKI yang menyelenggarakan pencatatan ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Hak cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, maka ciptaan yang telah tercatat itu dilindungi hukumnya. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Pencatatan atas suatu ciptaan di DJKI dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan sebuah anggapan hukum atas suatu karya cipta, dan suatu ciptaan tersebut meski sudah tercatat ataupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Untuk itu, pentingnya pencatatan hak cipta di DJKI adalah memudahkan pembuktian atas karya cipta yang dimiliki jika ada sengketa di pengadilan. Karya yang dicatatkan akan dimasukkan dalam database DJKI yang bisa diakses semua orang. Dengan mencatatkan hak cipta, maka orang lain dapat mengetahui bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta dan siapa pemilik hak ciptanya. Ini dapat menjadi mekanisme pertahanan yang berguna, di mana calon pelanggar yang sedang mempertimbangkan untuk menggunakan konten tersebut tanpa izin tidak jadi menggunakan konten tersebut karena sudah mengetahui bahwa ada penciptanya yang sah. Kemudian memberi rasa aman bagi pemilik hak cipta. Bagaimana cara mencatatkan hak cipta melalui persetujuan otomatis pencatatan hak cipta atau OHC? Selanjutnya, dengan waktu kurang dari 10 menit, Bapak dan Ibu dapat mencatatkan ciptaan Bapak dan Ibu melalui registrasi akun terlebih dahulu di e-hakcipta.djip.go.id, mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan, kemudian melakukan pembayaran dan langsung unduh surat pencatatannya. Selanjutnya, apa saja dokumen yang harus disiapkan? Dokumen wajib yang harus disiapkan adalah KTP pemohon dan pencipta, surat pernyataan kepemilikan, dan contoh ciptaan. Namun apabila pencipta dan pemegang hak cipta adalah pihak yang berbeda, maka wajib pula mengupload surat pengalihan hak dari pencipta kepada pemegang hak ciptanya. Kemudian persyaratan tambahan ada akta pendirian badan hukum apabila pemegang hak cipta merupakan badan hukum, dan surat keterangan UMK apabila pemohon merupakan UMK. Untuk biaya pencatatan hak cipta secara online sebesar 400.000 untuk kategori umum, dan untuk kategori UMK Litbang pemerintah dan lembaga pendidikan sebesar 200.000 per permohonan, dan untuk jenis ciptaan software sebesar 600.000 untuk kategori umum dan 300.000 untuk UMK Litbang pemerintah dan lembaga pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, buah manggis, buah pepaya, slide sudah habis. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Terima kasih yang sudah pas waktunya. Baik, untuk pemateri ketiga terkait desain industri akan disampaikan oleh Ibu Indra. Kami silakan. Selamat siang beserta mobile IT klinik. Semoga siang ini masih segar ya. Kalau ingin dan ngantuk, saya coba percepat perjelas tentang desain industri dengan harapan banyak yang mengetahui tentang desain industri karena manfaatnya sangat banyak sekali. Oke, kita terus slide-nya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Monika Salidetri, tapi Bapak Ibu di sini bisa panggil saya dengan nama Monika. Next. Ini yang akan saya jelaskan dalam waktu berapa menit, Pak? 15 menit. Definisi desain industri. Definisi desain industri. Lalu apa saja yang bukan desain industri? Lalu desain industri yang tidak bisa dilindungi
dilindungi, jenis permohonan, dan perlindungan desain industri. Desain industri itu apa sih? Barangkali ada Bapak Ibu di sini yang sudah tahu tentang desain industri. Kasihan, belum ada ya. Gini, desain industri itu kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, dan diwujudkan dalam bentuk pola 2 atau 3 dimensi. Lebih gampangnya, kalau seperti tadi Pak Dadan memberikan contoh tentang botol ya, ini botol ini ada konfigurasi garis-garis ini namanya konfigurasi, itulah yang dilindungi dalam desain industri. Tampilan sebuah produk, dia produknya dapat apa saja yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu di sini ada yang menciptakan apa aja yang berkenaan dengan kegiatan sehari-hari, itu dapat saja dilindungi dalam desain industri. Next. Ini contoh salah satunya desain kemasan ya. Ada desain kemasan produk sejenis, contoh dari kemasan teh itu ada yang atasnya ada kupu-kupunya, ada yang kayak hammer, jadi dia nanti dicantolin di mug tetap terlihat bagus, tapi ada fungsinya juga. Next. Ini juga contoh-contoh desain industri yang ada di, biasanya kita kalau masuk ke supermarket melihat teh semua, biasa sih ibu-ibu ya yang paling ngeh sama yang kayak gini. Misalnya tempatnya makanan ringan semua. Kadang-kadang orang suka nggak salah ambil karena dia melihat bentuknya kemasannya aja bagusan yang mana nih, main asal ambil. Orang penasaran karena apa? Ambil itu karena lihat kemasannya bagus. Itu adalah salah satu contoh desain industri. Ini juga ada produk-produk desain industri yang dilindungi dalam desain industri ya. Seperti ini ada pisau lipat, itu yang dilindungi adalah konfigurasinya, terus bentuknya, lalu ada mobil, ada kursi, gitar, senapan, sepatu, Walkman ya, itu kayak zaman dulu, terus perasan jeruk, terus botol Coca-Cola yang kalau dicabut mereknya kita udah tahu kalau itu adalah botol Coca-Cola. Lalu ada komputer. Next. Ini adalah desain industri yang tidak dapat dilindungi. Contohnya seperti mur baut, dia ulirnya itu dia sesuai dengan tempatnya, jadi itu bukan merupakan konfigurasi dalam desain industri yang dapat dilindungi. Lalu ada villa dengan air terjun, itu juga tidak bisa. Terus ada buah semangka yang dia kalau dulu buah semangka bulat aja, tapi sekarang perkembangannya kalau ditaruh di kotak dia jadi bentuknya kotak. Walaupun dia jenis seperti itu tidak dapat dilindungi karena itu hasil alam, tetap hasil alam. Terus ada meja atau kursi dari limbah kayu jati, itu dia ulirnya udah kayak gitu dari pohonnya, sehingga tidak dapat dilindungi dalam desain industri. Nah ini DTLST juga tidak dapat dilindungi dalam desain industri, seperti kayak dalamnya komputer itu udah harusnya harus begitu, bukan desain yang bisa diubah semau pendesainnya. Ini juga desain yang tidak dapat dilindungi itu karena bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Itu contohnya kayak ada Margarit itu, lalu ada kotak tisu yang gambarnya kalau buat orang Indonesia seperti agak tabu gitu. Lalu yang bawah itu ada LGBT yang gambar pelangi.
Dan satu lagi itu adalah lafal Allah ya. Itu juga tidak dapat dilindungi karena itu ke solnya sendal, tapi terlihat seperti itu, jadi tidak dapat dilindungi. Jenis permohonan desain industri itu ada yang keseluruhan, misalnya kayak bambu atau kemasan, ada yang parsial sebagian. Di bagian sepatu tuh biasanya sepatu untuk kaki, tapi dia ada kembangnya atau ada kuku-kuku atau ada konfigurasi lain, maka dia dapat didaftarkan hanya bagian yang membedakan dari sepatu tersebut. Lalu ada desain industri yang terdiri dari set, misalnya kotak makanan, itu dia sekarang ada ya kotak makanan itu udah ada tempatnya, jadi tinggal langsung bawa, isinya tuh ada gelasnya, sendok, garpu. Itu merupakan desain industri yang satu set, itu bisa didaftarkan juga di desain industri yang set. Next. Perlindungan desain industri itu konstitutif ya, harus didaftarkan baru dapat diberikan perlindungannya, lalu harus baru dan harus first to file. Dia kalau udah ada ya pembanding yang lain atau udah pernah didaftarkan sebelumnya atau dia sudah tenar sebelumnya, dia tidak dapat dilindungi oleh desain industri dan tidak dapat memperoleh sertifikat desain industri. Ini salah satu contoh permohonan yang diajukan di DJKI, sudah didaftarkan pada tanggal 22 Februari 2021. Tetapi sebelumnya dia sudah ada juga didaftarkan di luar negeri pada tanggal 20 Oktober 2020. Kalau dia mendaftarkannya dengan hak prioritas, maka dia diberi di Indonesia. Tapi kalau tidak, berarti secara langsung dia gugur karena sudah tidak baru. Ini merupakan contoh sertifikat hak desain industri. Diterbitkan juga secara elektronik sekarang melalui aplikasi, berlaku 10 tahun dan berlakunya sejak tanggal penerimaan permohonan, bukan sejak sertifikatnya diterbitkan. Next, terima kasih. Semoga jelas dan ada yang mendaftarkan desain industri. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, telah disampaikan tiga materi terkait hak cipta, paten dan desain industri. Untuk sesi tanya jawab, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita kasih kesempatan 3 penanya lainnya. Sebelum kami buka sesi tanya jawab, tadi ada pertanyaan titipan tadi pada sesi pertama terkait paten. Apakah bisa proses atau metode untuk menciptakan suatu karya seni itu bisa dipaten? Mungkin bisa dijawab dulu Pak sebelum kita membuka sesi tanya jawab, takutnya lupa. Baik, terkait dengan proses atau metode untuk menghasilkan karya seni gitu ya. Syarat-syarat paten itu, patentabilitas itu adalah dia pertama yang memang syarat mutlaknya itu adalah problem to solve, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika pemeriksa akan melihat di latar belakang invensinya seperti apa di situ Pak, apakah metode yang diungkapkan sekarang ini ada nggak metode sebelumnya, runutannya bagaimana? Kalau paten itu memang gitu Pak. Kalau seperti yang tadi saya jelaskan tadi, kalau menemukan pulpen ini ada runutannya Pak. Pertama adalah inventifnya kalau ini. Jadi pertama dari pulpen yang sama sekali tidak ada ulir, tidak ada plastik sini, karet di sini. Kemudian ada yang pakai ulir, ada yang pakai ini. Jadi runutannya ada.
Patentabilitas berikutnya itu yang pertama dia harus baru ya, baru dibandingkan sama yang lain. Kemudian dia harus dapat diterapkan dalam industri, jadi bisa diproduksi secara massal. Nah itu penting sekali, itu syarat mutlaknya. Kalau paten sederhana dia baru dan dapat diterapkan dalam industri. Kalau karya seni lalu misalnya dia memenuhi unsur-unsur itu mungkin bisa dipatenkan. Cuman kita bisa lihat lagi, kalau misalnya besok kan ada TOT ya tentang drafting paten. Besok Bapak yang nanya yang mana? Oh ya Mas ya, Pak Suryo ya, Pak Surya, mohon maaf Pak Surya besok coba dibawa itunya draft mentahnya, baru kita nilai apakah memang ini bisa dipatenkan, apa memang ini hanya suatu langkah untuk ke karya seni atau ke desain industri. Seperti ini Pak, seperti yang tadi dijelaskan Bu Monik, ini kan ini konfigurasi ya, apa namanya, ulir-ulir ini kan ini ke desain industri. Ini pakai metode juga Pak, itu buat itu nggak sembarangan gitu kan, dia dicetak, ada moldingnya, ada ininya kan, tapi ini tidak menghasilkan suatu efek teknis apa-apa. Jadi ini hanya supaya tampilan estetis saja. Jadi ini tidak ada suatu problem untuk menyelesaikan sesuatu, tidak ada. Seperti itu ya. Besok mungkin saya tunggu ya Pak Surya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya terkait paten, hak cipta, dan desain industri. Mungkin untuk hak cipta memang tidak asing bagi Bapak Ibu yang ada di Papua, karena Papua ini tidak terakhir karena ternyata pencipta lagu yang sangat luar biasa. Karena kalau jumlah lagu itu bisa ribuan. Tapi memang kita lagi berusaha untuk mengejar jumlah pencipta untuk memenuhi pembentukan NFK, menaungi seniman-seniman yang ada di Papua. Baik Bapak Ibu, berarti sudah jelas semua. Mungkin untuk memperjelas saja, terkadang pencipta ini sudah meninggal dunia. Mungkin nanti bisa dijelaskan persyaratan tambahan apa yang harus dipenuhi apabila penciptanya sudah meninggal dunia dan pemohonnya ini ahli warisnya. Kepada dua lupa Tapi mungkin ada saya. Oh siap ya. Izin silakan. Ya jadi yang pertama untuk hak cipta, ini kan beberapa waktu yang lalu ada beberapa musisi dan seniman yang datang kepada saya, dan saya pikir memang ke depan kita harus bisa menangani dengan pendekatan kasus musisi kita yang juga punya relasi komunikasi dengan musisi di PNJ. Ada beberapa komplain dari pencipta lagu di PNJ karena mereka menganggap bahwa beberapa musisi di Papua itu menduplikasi musik mereka, hanya menggantikannya saja disiai ke bahasa Indonesia. Nah ini mungkin tolong dari teman-teman di Direktorat dan intelektual, khususnya hak cipta, untuk membantu kita dengan metode apa yang harus kita lakukan. Makanya kemarin saya berikan satu tema itu viral kalau viral kalau apa istilahnya?
viral kalau kontrak latihan. Nah, jadi ini di tengah upaya kita untuk mendorong, ini kan ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan. Jadi betapa sulitnya kita membangun tingkat kepercayaan publik bahwa kekayaan intelektual ini dia bisa memberikan sebuah prospek terhadap masyarakat yang juga memberikan nilai manfaat ekonomi. Pernyataan itu tidak cukup kalau tidak ada bukti di sini. Nah, makanya tantangan di Papua begitu tadi ke Pak BNT mobil saya ngomongnya. Jadi kita harus membahas berbagai strategi demi strategi. Jadi strategi kepada masyarakat dan strategi kepada pemerintah daerah. Nah, jadi yang kita antisipasi sekarang, misalnya kalau teman-teman musisi dari PNJ mengkomplain ke Papua melalui kantor wilayah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Model mediasi apa yang harus kita lakukan? Komunikasi bagaimana yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita bisa mendapat tingkat keaslian bahwa lagu itu memang penciptanya musisi dari PNJ yang diduplikasi oleh kelompok-kelompok genre musik tertentu di Jayapura yang merubah syairnya. Nah, ini penting karena begitu juga sebaliknya. Ada musisi di Papua yang mengkomplain kalau lagunya juga dikopi di PNJ. Patenkan atau dilindungi. Ini klaim ini hal yang paling penting yang Bapak ingin lindungi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pertama adalah kategori tentang produk